Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang datang kepada kita terkait dengan fikih Ramadan. Pertanyaan pertama, Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya waktu azan subuh kita sekarang terlalu cepat. Katakan saja misalnya terlalu cepat 15 menit. Yang seperti ini bagaimana sikap kita? Tentunya waktu masuknya sholat subuh adalah terbitnya fajar shodiq ya, dan ketika seseorang memungkinkan untuk memastikan bahwasanya fajar shodiq telah masuk, maka baginya sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh. Dan ini juga berarti bahwasanya dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi ketika itu bulan Ramadan ya. Adapun kalau tidak memungkinkan untuk memastikan bahwasanya fajar shodiq sudah terbit oleh karena terhalang oleh bangunan ataupun pepohonan, maka bisa dengan menggunakan dugaan kuat, misal menggunakan jam atau waktu sholat yang akurat. Ini sudah mencukupi sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Adapun pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, sahkah puasa seseorang yang belum niat pada malam harinya hingga terbit fajar shodiq? Orang yang pada malam harinya belum berniat untuk melakukan puasa, maka besok harinya puasanya dianggap tidak sah. Dia harus mengqadha puasa di esok harinya. Artinya puasa esok hari harus dia qadha ketika dia sudah memungkinkan untuk mengqadha. Meskipun demikian, di hari itu dia tetap tidak boleh untuk makan dan minum. Karena dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus diniatkan setiap malam harinya. Tidak boleh dirapel di awal Ramadan saja. Nah, ini tidak diperkenankan. Bagi orang yang pada malam harinya belum berniat atau lupa berniat, maka esok harinya puasanya dianggap tidak sah. Meski demikian dia tidak boleh makan dan minum. Sebagai konsekuensinya nanti dia harus mengqadha hari tersebut di hari yang sudah memungkinkan untuk mengqadha. Adapun pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum orang yang menyangka bahwasanya fajar shodiq belum terbit, maka dia tetap sahur, tapi ternyata sangkaannya tersebut salah. Nah, orang yang masih santap sahur karena dia mengira fajar belum terbit, tapi ternyata fajar sudah terbit, atau mungkin orang yang mengira bahwasanya matahari sudah tenggelam sehingga dia berbuka puasa, tapi ternyata mataharinya belum tenggelam. Orang yang seperti ini maka puasanya dianggap batal dan tidak sah, dan konsekuensinya dia harus mengqadha di hari-hari setelahnya, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kapankah seorang musafir mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa? Orang yang safar dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan berikut ini. Pertama, sudah mencapai jarak qashar. Jarak qashar itu kurang lebih 16 farsakh atau 82 km. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, safarnya safar yang mubah. Artinya seseorang tersebut tidak bersafar untuk berbuat perbuatan maksiat. Adapun syarat yang ketiga, maka dia harus bersafar sebelum terbitnya fajar. Adapun kalau dia safar setelah terbitnya fajar, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa, kecuali kalau memang tidak mampu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum puasanya anak kecil? Anak kecil yang belum balik belum diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja anak yang sudah berusia 7 tahun dan sudah mumayyiz dan mampu untuk berpuasa, maka orang tuanya wajib untuk memerintahkan dia berpuasa. Dan kalau sudah berusia 10 tahun dan tidak mau berpuasa, maka orang tuanya boleh memukul anak tersebut, dengan catatan tadi memang anaknya sudah mampu untuk berpuasa, seperti itu ya. Dan hal ini dikiaskan dengan sholat. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka sudah berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Puasa dalam hal ini nanti disamakan dengan sholat, seperti itu. Sedangkan
batasan mumayyiz itu sendiri, adalah ketika seorang anak sudah bisa makan, minum, ataupun cebok sendiri. Yang seperti ini sudah dikatakan sebagai anak yang mumayyiz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, manakah yang lebih afdal bagi seorang musafir? Apakah dia tetap berpuasa atau mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Ada perinciannya. Pertama, kalau orang tersebut mampu untuk berpuasa tanpa mengganggu kesehatannya dan keselamatannya, maka lebih baik dalam hal ini dia untuk tetap berpuasa. Adapun kalau dia berat untuk melakukan puasa, ada masyaqqah yang dia dapatkan, keberatan yang dia dapatkan, maka dalam hal ini dia lebih baik untuk berbuka dengan catatan dia harus mengganti nanti di hari yang lainnya, seperti itu. Ustadz, apakah seorang wanita yang menyusui anak orang lain juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa? Iya. Jadi keringanan untuk tidak berpuasa berlaku bagi ibu yang menyusui ketika dia berpuasa mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya, karena nanti air susunya menjadi sedikit. Lah, ibu menyusui ini tidak harus ibu kandung dari anak tersebut. Bahkan meski yang disusui itu anak orang lain, dia tetap mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dalam kondisi tadi yang saya sebutkan, dalam kondisi dia khawatir akan keselamatan dia kalau tetap berpuasa, atau khawatir nanti air susunya sedikit sehingga berakibat buruk bagi anak yang dia susui, seperti itu. Ustadz, berapa kadar fidyah dan kepada siapa fidyah tersebut diberikan? Ya, kadar fidyah itu adalah makanan yang diberikan kepada orang fakir dan miskin karena orang tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Bagi orang yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan karena mungkin faktor usia sudah tidak mampu, atau karena dia menderita penyakit kronis yang persentase kesembuhannya itu sedikit, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya nanti dia membayar fidyah. Dan fidyah juga berlaku bagi ibu hamil dan menyusui ketika mereka tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan anak yang dia kandung atau anak yang dia susui. Yang seperti ini selain nanti dia mengqadha juga wajib untuk membayar fidyah. Begitu juga diperlakukan bagi orang yang punya hutang puasa dan dia mampu untuk segera membayarnya, tapi dia ulur-ulur sampai datang Ramadan berikutnya. Yang seperti ini juga nanti selain dikenakan kewajiban untuk mengqadha, juga dikenakan kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, fidyah itu kadarnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih ya 700 gram dari makanan pokok yang nanti biasa dibayarkan ketika zakat al-fitr. Adapun apakah diperbolehkan membayar berupa uang, Ustadz? Terkait dengan fidyah ini, dia diwujudkan dalam bentuk makanan pokok, tidak diwujudkan dalam bentuk uang. Tidak diwajibkan dalam bentuk uang. Kecuali kalau orang ingin mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam hal ini yang memperbolehkan untuk membayarkan fidyah dalam bentuk uang, maka tafadhol, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, untuk membayar zakat fitrah, fidyah dan mal apabila dengan sistem transfer bagaimana? Apa akadnya? Seperti itu. Zakat fitrah ataupun fidyah atau zakat mal itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Semisal tadi zakat fitrah dan fidyah itu kan harus diwujudkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, yang seperti ini kalau seseorang memang kesusahan untuk memberi langsung makanan pokok, dia bisa mewakilkan kepada lembaga atau kepada personal untuk membelikan makanan pokok tersebut dan untuk kemudian nanti diberikan kepada fakir dan miskin. Itu boleh-boleh saja. Akad yang seperti ini dalam fikih namanya akad wakalah. Ya, demikian itu pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.